Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Yulianingsih dari 5A Pendidikan Agama Islam STAI Dr. KHZ Mutakin. Di sini saya akan membahas tentang adab seseorang muslim terhadap orang tua dan guru. Sebelumnya, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu adab terhadap orang tua. Diceritakan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Abu Hurairah yang mengunjungi Rasulullah karena ibunya menolak untuk masuk Islam, dan Abu Hurairah menginginkan atau meminta Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan ibunya. Ketika dalam perjalanan dan sesampai di rumah, alhamdulillahnya ternyata ibunya diberi hidayah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Dari situlah kedua orang tua itu merupakan adanya manusia, adanya kita. Keduanya yaitu telah sangat banyak jasanya mengurus kita, merawat kita, mendidik kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewajibkan hamba-hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua, bahkan memposisikannya bakti kepada orang tua itu adalah tauhid kepada Allah. Dan Nabi pula bersabda dari hadis Al-Haisami, yang artinya barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan sambunglah tali silaturahmi. Nah, di situ kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ada juga adab atau bergaul kita kepada kedua orang tua. Yang pertama, kita harus mencintai, menyayangi kedua orang tua kita. Kita sebagai muslim harus menyadari bahwa orang tua kita sangat sekali banyak jasanya. Dari kita sebelum dilahirkan, yaitu ibu yang mengandung kita, terus melahirkan kita, menyusui, merawat kita, mendidik kita, dan ayah juga memberikan kita nafkah yang begitu hebat mencarinya gitu. Oleh karena itu, kita harus mengerahkan kemampuan kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Namun, walaupun kita terus berbakti, belum tentu itu bisa membalas semua jasa-jasa orang tua kita. Yang selanjutnya, adabnya itu yaitu menaati keduanya. Kita jadi seorang muslim harus mentaati perintah kedua orang tua. Akan tetapi, ada perintah yang jangan kita ikuti, yaitu perintah yang buruk. Yang selanjutnya yaitu adabnya kita menanggung dan menafkahi kedua orang tua kita. Ketika kita sudah besar, kita memiliki harta banyak, hendaklah kita menanggung atau menafkahi kedua orang tua kita untuk memperoleh keridhaan Allah. Jika ia banyak sekali hartanya, kita harus memberikan kepada kedua orang tua kita. Yang selanjutnya yaitu menjaga perasaan keduanya dan membuat atau berusaha untuk mencari ridho kedua orang tua. Karena dalam sabda Rasulullah, ridaullahi fi ridho walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini, yang dimana ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu terdapat murkanya orang tua. Yang selanjutnya, kita harus tidak boleh memanggil orang tua kita dengan nama aslinya, akan tetapi kita bisa memanggilnya dengan nama spesial seperti mama, ayah, ibu, bapak, atau yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tidak duduk ketika keduanya lagi berdiri,
dan tidak mendahului ketika lagi berjalan. Jika kita ingin atau mendahuluinya ketika berjalan, kita harus meminta izin atau permisi kepada yang lebih tua. Itu lebih sopan. Tuh. Yang selanjutnya itu tidak mengutamakan istri atau anak daripada kedua orang tua. Nah, di sini ketika kita dari masa darurat, kita harus menolong orang tua terlebih dahulu sebelum orang lain. Tuh ya. Yang selanjutnya yaitu ada adabnya itu mendoakan keduanya, baik kedua orang tua kita masih hidup ataupun sudah wafat. Dengan sikap inilah yang seharusnya dilakukan seorang muslim terhadap kedua orang tua, yaitu memperbanyak mendoakannya, mendoakan kesehatannya, mendoakan panjang umurnya. Itulah berbakti kepada kedua orang tua. Karena Rasulullah juga bersabda, apabila seseorang itu meninggal, maka terputuslah semuanya kecuali ada 3. Yang pertama itu amal jariyah, ada ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Tuh, hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya itu berbakti atau berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita. Bisa kita memberi mereka makanan atau memberi sebuah senyuman kalau kita bertemu gitu. Nah, yang selanjutnya kita tidak boleh mencaci maki kedua orang tua kita. Walaupun kita sedang kesal, kita sedang marah, tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang tidak bagus, tidak berkenan di dalam hati kedua orang tua. Nanti sakit hati akan menimbulkan murka. Itu. Yang selanjutnya yaitu tidak mengeraskan suara melebihi kedua orang tua kita. Kita harus lemah lembut dalam berbicara ya. Jangan sampai kita berbicara orang tua rendah, kita malah tinggi. Tidak boleh ya. Yang selanjutnya itu menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang baik. Jangan sampai kita menjawab dengan cara ngegas atau marah-marah. Kita harus menjawabnya dengan misalkan iya mah atau siap atau apa gitu ya. Yang selanjutnya itu bersikaplah rendah hati dan lemah lembut yang tadi dalam berbicara maupun berbuat tuh. Yang selanjutnya tidak mengungkit-ungkit kebaikan. Nah, kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita mengungkit-ungkit lagi. Kemarin aku sudah berbuat baik kepada mama nih, sudah memberikan ini. Seperti itu tidak boleh ya. Jangan menyebutkan kebaikan kita terhadap orang tua kita. Dan yang selanjutnya, yang terakhir itu, kita jangan memandang kedua orang tua kita dengan pandangan sinis atau cemberut. Misalkan kita lagi kesal, kita jangan boleh memperlihatkan kekesalan kita dengan memandang sinis kepada kedua orang tua. Nah, itulah adab-adab yang harus kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan ada juga adab terhadap guru. Guru pula sama kedua orang tua kita. Yang kedua yaitu di dalam sebuah tempat, yaitu pendidikan. Nah, sosok guru juga tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Dari kita kecil sampai dewasa, kita dari belajar nulis sampai kita bisa, sampai kita sukses, yaitu salah satunya berkat guru. Itu kita harus memiliki adabnya. Yang pertama, kita harus menghormatinya, menghargainya, karena mereka juga yang mengajarkan kita dari tidak bisa hingga bisa. Terus tidak boleh mencari-cari kelemahan. Misalkan kita guru memarahi kita, nah kita mencari kelemahan atau kesalahan guru, kita ungkit lagi ketika kita bersalah. Nah, itu tidak boleh. Terus tidak boleh menggibahkan atau membicarakan keburukan guru. Kita harusnya membicarakan yang baik gitu, atau membicarakan pelajaran yang lain. Tidak boleh untuk menggibahkan atau membicarakan di belakang gitu. Yang selanjutnya itu mendoakannya dari kejauhan, karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Dengan mendoakan keampunan dan kesejahteraan buat guru itu bagus.
terus mengambil manfaat dari kebaikan guru. Jangan sampai kita mengambil kejelekan yang dilakukan karena kehilafan oleh guru, karena guru juga manusia biasa. Yang selanjutnya itu menisbatkan ilmu yang diajarkan kepadanya, karena itu mengangkat kedudukan di mata manusia. Jadi kita harus memiliki ilmu, harus memberikan lagi kepada orang lain dengan ikhlas. Terus menjaga adab berbicara dan berdiskusi dengannya. Kita berbicara harus dengan sopan, jangan sampai kita membentak-bentak guru walaupun kita berbeda pendapat dengan guru tersebut. Terus taat kepada guru juga, kecuali maksiat atau mencuri atau yang lainnya. Terus bertutur katalah dengan baik, lembut. Nah, itu bagus. Terus meminta izin kepada guru untuk bertanya misalkan, atau mau ke kamar mandi itu harus minta izin. Ditakutkan guru juga panik ketika kita melihat kita tidak ada, pasti guru mencari tuh. Terus memberi perhatian besar dalam pengajaran guru, misalkan duduk dengan sopan, terus memperhatikan, jika guru berbicara kita mendengarkan, tidak mengobrol, disuruh menulis atau disuruh mengisi itu mau. Nah, itu memberi perhatian yang bagus. Nah, disinilah adab-adab guru dan adab kedua orang tua, yang dimana kita harus menanamkan dalam diri kita, walaupun kita juga pasti banyak kesalahan dalam perbuatan, yang dimana kita harus menjadi lebih baik lagi dengan kita memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian materi tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam memaparkan materi ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.